Bid'ah yang tidak boleh dikerjakan layaknya dan sudah kita pahami. Namun materinya pada hari ini hanya sekedar tidaklah semua bid'ah itu tidak boleh dikerjakan. Karena pada awal mula pembahasan kita, bid'ah adalah sesuatu hal yang tidak pernah diperbuat oleh Nabi dan sahabat Nabi, maka hal itu bid'ah. Hal yang bid'ah itu tidak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim penghormatan kepada guru dan kepada tengku-tengku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita mau bercerita ataupun membahas tentang hal-hal yang bid'ah ataupun perkara yang bid'ah, kita perlu mengetahui dulu definisi ataupun pengertian daripada bid'ah. Jadi yang dikatakan dengan bid'ah ini adalah suatu hal ataupun sesuatu perbuatan yang Nabi tidak pernah mengerjakan perbuatan ini, maka itu bid'ah. Maka ada kata sebahagian daripada kelompok, beliau itu mengatakan bahwa maulid itu bid'ah. Maulid itu bid'ah sehingga maulid itu dilarang karena Nabi tidak pernah melakukan maulid, sehingga orang-orang seperti kita ini melakukan maulid, maka menurut mereka kita melakukan hal yang bid'ah. Menurut mereka itu maulid tidak boleh dikerjakan. Itu menurut mereka. Tapi ulama daripada mazhab Syafi'i, mazhab kita, ulama kita mengatakan bid'ah ini dibagi dua. Ada bid'ah balalah, ada bid'ah yang hasanah. Maka yang tidak boleh kita kerjakan yaitu bid'ah balalah. Kalau bid'ah hasanah boleh. Bid'ah hasanah, Nabi Muhammad pada tahun pertama Nabi Muhammad hijrah, Nabi Muhammad membangun masjid. Nabi Muhammad tidak membangun menasah. Artinya kita ini telah melakukan perbuatan yang bid'ah, yaitu membangun menasah. Tapi ini bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, maka boleh kita kerjakan. Karena bagi mereka itu tidak memahami ataupun tidak mau memahami akan hal yang demikian. Maka oleh sebab itu di zaman Nabi Muhammad tidak ada orang yang memanjat pohon pinang ataupun pohon kelapa. Maka pada zaman kita sekarang orang-orang memanjat pohon pinang dan pohon kelapa. Kalau semua bid'ah kita katakan haram, maka pada saat ini jangan ada lagi yang memanjat pohon kelapa. Karena manjat pohon kelapa haram. Pada zaman Nabi tidak ada yang manjat pohon kelapa ataupun pohon pinang dan sebagainya. Maka bagi orang-orang yang telah memberi paham kepada masyarakat dengan hal yang demikian, pada masyarakat kita ini harap kita menegur mereka itu, jangan sampai mereka itu mengecohkan pemikiran-pemikiran masyarakat kita. Karena pemahaman-pemahaman yang demikian ini jika diterapkan kepada masyarakat bisa membahayakan diri kita ataupun anak-anak kita untuk kedepannya. Maka kesimpulan daripada saya, jika membahas tentang perkara yang bid'ah, bid'ah itu ada yang bid'ah yang boleh dikerjakan,
ada yang tidak boleh dikerjakan. Bid'ah yang tidak boleh dikerjakan layaknya dan sudah kita pahami. Namun materinya pada hari ini hanya sekedar tidaklah semua bid'ah itu tidak boleh dikerjakan. Karena pada awal mula pembahasan kita, bid'ah adalah sesuatu hal yang tidak pernah diperbuat oleh Nabi dan sahabat Nabi, maka hal itu bid'ah. Hal yang bid'ah itu tidak semuanya tidak boleh dikerjakan. Maka ingat, jika ada orang-orang yang memberi paham yang demikian, ini kebiasaan mereka adalah orang-orang Wahabi. Karena kebiasaan para orang Wahabi ini, mereka tidak mau percaya perkataan ulama, nas. Kadang mereka hanya berpedoman semata-mata kepada Al-Quran saja, sedangkan hal lain, hadis, perkataan ulama, itu mereka tidak menerima. Sampai kalau kita bercerita tentang Wahabi, itu mereka tidak akan percaya. Mereka tidak akan percaya bahwa doa kita yang kita kirim untuk orang yang telah meninggal, itu ada kelompok yang tidak percaya bahwa doa-doa kita yang kita kirim kepada orang tua kita, mereka itu tidak percaya bahwa dengan doa yang kita kirim tertolong orang yang telah meninggal. Jadi pemahaman ini pemahaman yang tidak bisa kita terapkan, karena ini bukan dari golongan kita. Ini bisa dikatakan adalah golongan-golongan yang sesat. Artinya bukan daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tetap teguh berpegang kepada mazhab kita, yaitu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada orang-orang yang datang ke tempat kita memberi pemahaman-pemahaman yang demikian, daripada dapat mengecohkan pemikiran orang, usirkan saja mereka itu, ataupun bicarakan dengan baik, tegur mereka agar tidak melakukan kekacauan-kekacauan yang dapat menimbulkan keresahan daripada masyarakat kita. Maka pada zaman sekarang ini mungkin di tempat kita belum terlihat akan hal demikian, karena sesuai yang telah kita ketahui, di saat mau kiamat dan hampir kiamat nanti, 73 golongan menjadi umat manusia. Maka untuk hal ini perlu kita berhati-hati menjaga anak-anak kita, saudara-saudara kita daripada pemahaman-pemahaman yang demikian. Karena pemahaman-pemahaman ini tidak bisa kita terapkan ataupun tidak bisa kita berikan kepada mereka-mereka yang bocil-bocil ini. Termasuk kepada kita yang sudah dewasa juga, sekedar belajar untuk tahu apa itu pemahaman yang selain pemahaman daripada kita. Kalau hanya sekedar belajar boleh, namun pemahaman itu hanya sekedar untuk belajar saja, untuk kita tahu. Seperti Dr. Andes Zakir Naik, beliau itu termasuk orang yang sangat pintar, orang yang menguasai mazhab, orang yang memang terakui dan diakui di dunia tentang kehebatan dan sebagainya. Jadi kita belajar untuk kita dapat memberi curahan ataupun nasihat kepada orang lain. Jadi untuk sekedar belajar silahkan, namun untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari hal-hal yang demikian, apalagi sampai kita mengajarkan kepada orang lain, ini jangan. Maka kesimpulan daripada pembahasan tadi, hal yang bid'ah seperti mengerjakan maulid ini sudah umum daripada ulama-ulama kita, memang menyuruh, walaupun ada di sebahagian masyarakat kita di Aceh yang memang dilarang, itu bukan dari golongan kita. Maka kita tetap berpedoman teguh kepada ulama-ulama kita. Kita jangan sampai melepaskan
gandingan tangan kita kepada abu-abu kita, ulama-ulama kita, tengku-tengku kita. Jangan sampai kita cerai-berai hanya karena hal-hal yang demikian ini. Maka mungkin hal tambahan daripada hal ini dapat didengar kepada orang-orang lain juga daripada hal ini, karena memang kesimpulan daripada bid'ah memang demikian, ya. Bid'ah terbagi dua. Jadi ini selalu diingat, bid'ah dibagi dua. Jika ada orang yang bilang sesuatu itu bid'ah, ya ada bid'ah yang dalalah. Yang dalalah ini tidak boleh kita kerjakan, sedangkan yang hasanah boleh kita kerjakan. Berilah seumpama Nabi tidak pernah membangun menasah, akan tetapi membangun menasah ini merupakan bid'ah yang hasanah. Maka sekianlah, semoga dapat dimaklumi, dan jika ada kekurangan dan kejanggalan dalam jawaban atau pembahasan saya ini, mohon dimaafkan ataupun diperbaiki. Sama-sama kita koreksi dan kita kaji ulang, yang dimana salah dapat kita ubah kesalahan ini. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.